presentasi berikutnya saya ingin mengundang Mas Christian nih untuk sharing terkait perkembangan teknologi tren hardware. Dan mungkin tadi kalau Pak Semi menggambarkan mungkin soal skalanya ya, aplikasi dibuat dengan data center seluruh pemerintahan pusat dan daerah itu akan dikumpulkan menjadi satu, jadi skalanya akan besar. Sementara kalau Mbak Sinta mungkin tadi skalanya udah gede, terus juga advance lah ya, mendorong ekosistem, mendorong open API dan segala macam. Nah, atas tren-tren tersebut, Mas Christian, bisa gambar nggak sih hardware-nya tuh nanti arahnya seperti itu, bisa mendukung seperti itu atau gimana? Silakan Mas Christian untuk memaparkan apa sih tren hardware ke depan yang mungkin bisa menjawab yang mungkin emang selaras dengan rencana-rencana dari berbagai perusahaan di Indonesia. Silakan Mas Christian. Siap, Mas Wisnu. Izin saya share screen dulu ya. Silakan Mas. Oke, sudah kelihatan? Ya, sekarang udah kelihatan Mas. Silakan. Oke. Sorry Mas Wisnu, waktunya berapa lama? 2 jam, enggak 15 menit Mas. Kayak saya tandain di 11.05. Oke, siap. Terima kasih Mas Wisnu. Siap, makasih Mas. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Semoga dalam keadaan semuanya sehat ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, perkenalkan, nama saya Christian Suryanto, biasa dipanggilnya Chris. Saya adalah technical specialist atau saya sebutnya biasanya server technical specialist, spesifik ke power gitu ya untuk IBM Indonesia. Memang kalau role saya sendiri itu terbatas pada hardware, tapi seiring dengan seiring dengan pergantian zaman, seiring dengan pergantian era digitalisasi sekarang gitu ya, bahwa semua nggak cuma IBM gitu ya, semua dari sisi orang teknis, orang sales, dan semua bahkan tadi kita dengar juga dari Bu Sinta dan dari Pak Semi gitu ya, bahwa semua dituntut untuk berubah, untuk adapt to changes gitu ya. Jadi kita tidak bicara mengenai hardware only gitu ya, tapi memang tren hardware itu secara arahnya kemana gitu. Nah, itu yang coba akan saya paparkan di sini, ya akan saya coba sharing di sini gitu ya. Bagaimana on-premise infrastructure itu tetap matter di era yang dimana cloud itu sudah mewabah di mana-mana. Saya sebutnya mewabah kenapa? Karena datang tiba-tiba gitu ya cloud gitu ya. Memang sudah lama gitu. Cuman bukan sesuatu yang yang kita rencanakan untuk adopsinya perlahan-lahan, tetapi ternyata dengan adanya era digitalisasi kita dipaksa untuk melakukan seperti itu. Ada beberapa yang memang beberapa faktor yang mendorong kita untuk bergerak ke arah digitalisasi itu sendiri. Nah, di sini akan saya coba sharing gitu ya mengenai infrastruktur on-premise itu jadi masih relevan apa enggak sih gitu ya. Sorry sebentar. Oke. Jadi ini yang tadi sudah dibicarakan oleh Bu Sinta, oleh Pak Semi gitu ya, bahwa digital technology itu redefining possibilities. Maksudnya apa? Membuka segala macam opportunity, membuka banyak sekali opportunity, varian inisiatif, varian workload baru yang sebelumnya itu mungkin terlihat masih jauh. Tapi dengan ada digitalisasi yang tadi kita didorong, kita semua didorong untuk mengembrace, untuk menerima keadaan ini gitu ya dengan adanya banyak sekali teknologi seperti cloud gitu. Infrastruktur ada sekarang cloud. Kemudian kita bicara mengenai customer experience, tadi Bu Sita juga bicara mengenai adanya BRI Brain, itu related ke artificial intelligence dan analytics. Mobile itu semuanya sekarang semuanya menggunakan mobile gitu ya. Banking menggunakan mobile, kita order makanan kita menggunakan mobile gitu ya. Dulu kita mesti kita mesti datang misalnya ke kurir, Tiki, JNE atau semacamnya. Sekarang kita tinggal pesen aja lewat online. Itu semua itu menjadi interconnected, interoperability-nya menjadi sangat penting gitu ya. Regulation teknologi, cyber security dan blockchain itu beberapa hal juga yang muncul di era digitalisasi ini. Nah, saya ingin fokus sebenarnya saya nggak akan bahas semua di sini karena keterbatasan waktu juga gitu ya. Tapi karena memang kita fokusnya saat ini di sesi saya adalah membicarakan mengenai hardware gitu ya. Saya akan fokus ke pembahasan mengenai cloud itu sendiri gitu ya. Nah,
sebelum kita mulai gitu ya, sebelum kita mulai bahas kenapa infrastruktur itu penting, infrastruktur itu tetap matter di cloud, digital technology, sebenarnya cloud itu, eee, semua orang bicarakan mengenai cloud gitu ya. Saya ingin sharing dulu gitu ya, semoga definisi ini sesuai dengan apa yang Bapak Ibu juga pahami gitu ya, supaya kita bisa sama-sama maju dengan, satu definisi, yaitu cloud itu sebenarnya ekspektasi yang telah di-riset gitu oleh cloud gitu ya. Tapi sebenarnya cloud itu apa sih? Apakah cloud berarti kita, eee, apakah cloud bicara mengenai public cloud gitu? Hanya public cloud. Nah, ternyata kalau misalnya kita bicara mengenai ini dari apa namanya, dari report dari IDC gitu ya, 94% itu menggunakan mix of public and private cloud. Nah, apa sih sebenarnya itu private cloud gitu ya? Jadi kenapa sesuatu yang kita bilang cloud itu ada di awan gitu ya, ada di public cloud, kenapa kita bisa bilang ada private cloud juga? Sehingga kita disebut sebagai strategi yang multi cloud gitu ya. Karena cloud itu memiliki feature-feature dan function-function dan capability seperti ini. Self-service, bisa diakses dari mana saja, pay as you go, menggunakan apapun yang bayar apapun yang digunakan, tidak perlu membayar sesuatu yang tidak digunakan gitu kan ya. Dan kalau misalnya mau menggunakan misalnya 10 saya sebut apa namanya 10 core misalnya, ya udah pakai 10 core. Kalau misalnya mau pakai cuma 5 core, ya udah bayarnya 5 core aja, nggak perlu bayar 10 core lagi. Rapid access to resource, bisa diakses kapanpun, dimanapun. Deploy dan scale, deploy-nya itu bisa kapanpun dengan cepat dan scale-nya itu juga bisa dengan cepat. Sebutuhnya kapan, sebutuhnya ditambah, sebutuhnya diturunin, itu bisa semuanya on demand. Simplified management, ini yang sangat penting. Kita punya semua capability-nya, tapi gimana caranya untuk mensimplify manajemennya? Karena komponennya juga banyak sekali, apalagi kalau kita bicara open source. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah continuous software dan infrastructure innovation itu sendiri. Artinya dengan adanya yang tadi, saya senang banget, saya suka banget dengan apa yang Bu Sinta tadi mention. BRI itu sangat memiliki tugas yang sangat mulia untuk untuk membawa message digitalisasi ini untuk membina nasabah-nasabahnya supaya bisa apa namanya tadi no one left behind gitu ya. Itu suatu message yang menurut saya sangat-sangat powerful, di mana mindset era digitalisasi itu juga harus agile, harus cepat untuk berinovasi, sehingga continuous software innovation, continuous infrastructure innovation itu menjadi sangat penting. Apalagi infrastruktur untuk bisa mendukung hal itu. Nah, melihat hal seperti ini, melihat feature-feature dan function-function ini, kita bisa simpulkan bahwa cloud itu adalah capability sebenarnya. Cloud itu bukan hanya tempat gitu. Kita bisa bilang cloud ada di ada di public cloud, tapi cloud juga ada misalnya yang private cloud, ada juga yang on premise gitu ya sebenarnya. Jadi asalkan memiliki fungsi-fungsi seperti ini sudah bisa dibilang environment kita itu sebagai cloud. Artinya kita tidak hanya terpaku pada bicara mengenai public cloud gitu ya, tapi ada beberapa hal yang juga menjadi penting, seperti misalnya security, seperti misalnya compliance, ada beberapa yang seperti tadi agility gitu ya. Jadi eh, sebenarnya itu cloud dengan capability berarti sekarang kita memiliki pilihan. Pilihannya adalah apa? Kita mau membuat data center yang sudah Bapak Ibu miliki saat ini itu menjadi cloud capability-nya cloud cloud capable gitu ya, kita sebut private cloud gitu, atau kita ingin meng-outsource itu semua menjadi public cloud, managed service, apa namanya, X as a service, everything as a service. Nah, seperti itu. Hal-hal seperti ini menjadi, saya sebutnya apa ya, option, tapi juga menjadi dilema. Mana sih yang cocok untuk melakukan, mana sih infrastruktur yang cocok dari sisi apa, capability, dari sisi kecocokan, compliance, cost, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada satu report dari Forrester gitu ya yang saya ambil di sini gitu. Ini membicarakan mengenai enterprise hybrid cloud strategy. Nah, kalau kita bicara mengenai private dan public cloud dan kombinasinya, artinya kita bicara mengenai cloud yang sudah campuran. Kita sebutnya sebagai hybrid cloud gitu ya. Next-nya lagi adalah kalau kita banyak banget pilihan cloud-nya. Nanti artinya udah menjadi hybrid multi cloud gitu ya. Nah, dari ngejelimet udah makin ngejelimet lagi gitu ya. Nah, ini Forrester Study di Januari 2021 membahas mengenai impact dari COVID-19 itu, yaitu apa yang kita alami sekarang. Kita membutuhkan dua hal. Kita membutuhkan untuk beradaptasi. Adaptasi terhadap apa? Nomor dua, uncertainty. Yang di poin kedua maksud saya di sini.
Market uncertainty dan ever-changing businesses terkait dari customer feedback juga. Karena sekarang semuanya udah mobile, semuanya udah agile, semuanya udah orang bisa social media, Twitter misalnya, atau Facebook misalnya, Instagram misalnya, dengan komen saja kita udah tahu feature kita itu kurangnya apa. Kita harus bisa beradaptasi terhadap changes tersebut, terhadap kebutuhan dari market tersebut, feedback dari market feedback dari market dan user yang kita dapatkan. Nah, kemudian yang nomor 2 apa? Selain kita mendapatkan user tersebut, kita juga harus memaintain delivery pace-nya. Artinya yang tadinya kita yang tadinya kita bisa mendeliver dengan cepat, mungkin mesti jadi lebih cepat. Atau mungkin yang memang sudah bisa cepat, mungkin Bapak Ibu yang sudah bisa memaintain delivery feature barunya misalnya dengan cepat, tetap harus memaintain delivery pace itu supaya tetap bisa menghindari kehilangannya ada opportunity ataupun revenue. Nah, eee, findings dari saya akan langsung loncat ke findings-nya gitu ya, karena ya nanti ini saya put juga link-nya di sini gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau akses ke paper-nya juga bisa gitu ya. Nah, finding-nya di sini kesimpulannya, rekomendasinya adalah nomor 1, make yours a hybrid cloud infrastructure strategy. Artinya on-premise infrastructure itu continues to be key, tetap menjadi suatu kunci utama untuk enterprise strategy. Kenapa gitu ya? Nah, di paper ini sebenarnya dibahas mengenai adanya kebutuhan compliance, data security, dari sisi cost. Jadi semua rekomendasi ini itu berbicara mengenai on-premise itu masih menjadi satu hal yang relevan. On-premise itu bukan sesuatu yang akan di-replace oleh cloud, tapi levelnya adalah positioning. Ada workload yang lebih cocok untuk running di cloud, public cloud, ada workload yang juga lebih cocok untuk running di on-premise. Contohnya seperti apa? Saya ambil satu contoh. Misalnya untuk aplikasi yang on demand, BRI Mobile, misalnya seperti yang tadi Bu Sinta udah mention, BRI Brimo, gitu, BRI Mobile. Itu kan semuanya on demand. Kita tidak pernah tahu berapa load yang akan datang pada saat itu, dan kemudian di jam berikutnya misalnya turun, dan kemudian jam berikutnya misalnya naik lagi. Itu bisa saja, dan itu semuanya unpredictable. Nah, bayangkan kita menggunakan itu di on-premise gitu ya, maksudnya untuk suatu hardware yang kita mesti invest dulu, kemudian kalau misalnya harus ada implementasi, jumlah core dan jumlah memorinya sudah fix, hal itu tidak akan cocok untuk kita put di on-premise. Kenapa? Ever-changing demands, ever-changing business needs, market uncertainty tadi. Artinya kita akan mendapatkan suatu hurdle, suatu halangan, di mana mesinnya cuma maksimum ada di 100 core misalnya. Sementara market demand-nya sekarang membutuhkan 200 core. Apa kita harus melakukan pengadaan dulu gitu kan? Itu kan nggak mungkin. Workload seperti itu mungkin lebih cocok untuk di cloud. Apalagi itu bukan merupakan menggunakan yang data related gitu ya. Database-nya kita pisahkan. Nah, database-nya yang mungkin tidak se-ever changing itu bisa kita taruh di on-premise. Kenapa? Karena concern security, karena concern compliance, sesuai dengan yang tadi Pak Semi bilang. Jadi ini merupakan suatu kombinasi, mix and match kita sebutnya. Dan ini merupakan suatu strategi yang di mana ada plus minusnya. Jadi bukan sesuatu yang mereplace satu dengan yang lainnya. Dan ini juga paper ini berdasarkan survei dari berbagai macam company di worldwide gitu ya. Dan memang sudah ada reportnya bahwa karena ini cukup recent, Januari 2021, trennya marketnya seperti itu. Market trend adalah bergerak ke arah public cloud, bergerak ke arah on-premise, dan akhirnya ujung-ujungnya jadi hybrid multi-cloud. Nah, ini tadi yang saya mention. Hybrid multi-cloud itu menjadi new normal gitu ya. Kita bicara post pandemic, kita bicara setelah pandemi itu seperti apa. Dengan adanya pandemi kita semua dipaksa, seperti yang tadi mention di awal. Kita semua dipaksa untuk berinovasi, untuk berevolusi. Dan berinovasi dan berevolusi itu menjadi yang tadi agile, dan juga tetap bisa memaintain delivery pace kita, adapt to changes. Dan salah satu jawabannya yang kita lihat dan market bergerak saat ini adalah hybrid multi-cloud. Di mana kalau kita bisa lihat di sebelah kiri sini, CAGR-nya untuk yang private cloud adalah 15%, sementara untuk public cloud dan dedicated cloud adalah 18%. Dan traditional IT itu berkurang 9%. Nah, kita melihat agak ke depan sedikit. Jadi multi-cloud itu kita lihat seperti ini, 90% of enterprise will be using mix of cloud models. Gitu ya. Dan 50% itu remain on-premise. Akan tetap ada on-premise kalau seperti itu. Dan ini bukan saya yang bicara gitu ya. Ini dari IDC. Saya ambil quote-nya justru dari beberapa report yang memang dari market research. Nah, concern-concernnya apa jadinya?
movement between clouds, connectivity between clouds, dan consistency of managementnya. Artinya adalah komunikasi antara multiple infrastruktur yang kita miliki. Tadinya mungkin kita melakukan yang seperti dulu ya, pengadaan satu mesin, kemudian kita mengimplementasi mesin tersebut sebagai untuk sistem tertentu, untuk workload tertentu. Tapi dengan adanya cloud, dengan snap saja kita sudah langsung bisa dapat environment. Dan environment itu artinya dengan kita snap saja bisa dapat environment, itu akan banyak sekali. Berarti perpindahan mobility antara satu workload dengan cloud, dari satu cloud ke cloud yang lain itu apakah bisa diaddress? Connectivity juga, apakah kita bisa aplikasi yang ada di satu cloud bisa bicara dengan di cloud yang lain? Dan yang terakhir juga consistency of management. Sudah kita punya multi cloud begitu, gimana caranya kita manage ya? Inilah concern-concern yang dari report IDC ini dibicarakan bahwa concern-concern yang akan timbul dengan sudahnya kita mengimplementasi hybrid multi cloud. Nah, saya ini agak meneropong agak jauh ke depan gitu ya, karena memang ini kan kita bicara mengenai hardware trend. Nah, karena bicara mengenai hardware trend itu seperti itu gitu ya. Nah, ini pesan sponsor gitu. Karena memang saya dari IBM gitu ya. Kita salah satu contohnya saya akan ambil IBM gitu. Apakah IBM itu memang kita bicara hanya on premise saja? Apakah kita bicara mengenai proprietary teknologi saja gitu. Sebenarnya kalau kita bicara seperti itu memang agak far-fetched. Kenapa? Contohnya IBM sudah melakukan merger akuisisi Red Hat gitu ya di tahun selama pandemi ini di tahun lalu sekitar 1-2 tahun yang lalu melakukan akuisisi Red Hat. Red Hat itu adalah salah satu distro Linux yang paling besar dan enterprise. Artinya IBM serius sekali untuk invest ke open source. Nah, Power 10 ini adalah salah satu launching kita yang paling baru gitu ya, hardware yang memang arahnya sudah open source. Arahnya juga bisa mendukung both on-premise infrastructure, both traditional workload, both private cloud, nggak both kalau begini ya, both biasanya cuma 2, ini banyak. Private cloud, traditional IT, dan juga open source technology di satu platform ini. Gitu. Karena keterbatasan waktu, mungkin slide ini saya skip karena akan dibahas juga di slide yang seperti ini. Ini salah satu contohnya. Hybrid cloud infrastructure kita bicara mengenai on-premise dan off-premise. Off-premise artinya di public cloud. Apa sih strateginya? Nah, IBM bekerja sama dengan Red Hat. IBM bekerja sama dengan Red Hat untuk bisa karena kita udah jadi satu company sekarang gitu ya, bekerja sama dengan feature-feature Red Hat seperti Red Hat OpenShift, ditambah dengan performance power yang sangat sangat powerful, biasanya 2 kali dibandingkan x86 untuk performance per core-nya, dan juga kita bisa running jumlah container lebih banyak, artinya kita bisa memuat workload lebih banyak dalam satu mesin, itu untuk running workload-workload yang open. Contohnya apa? Kita punya packaging namanya IBM Cloud Pak di sini untuk Watson AI Ops. Ini untuk manajemen dan deployment services. Advanced Cluster Manager Kubernetes, kita semua berbasis OpenShift. OpenShift berbasis Kubernetes, jadi sudah open source. Ansible untuk melakukan automation. Turbonomic, Instana, dan juga didukung oleh support IBM yang sangat-sangat ekstensif, mulai dari country sampai ke regional sampai ke worldwide. Jadi kita punya suatu portfolio yang memang komplit end-to-end gitu. Nah, di sini kenapa saya cerita mengenai IBM jadinya gitu ya. Lebih sebenarnya ini ya pertama saya dari IBM gitu. Kedua, lebih ke arah salah satu contohnya gitu bahwa kalau misalnya IBM yang memang terkenal sebagai rigid tidak bertransformasi seperti ini, kita tidak akan bisa survive. Kita tidak akan bisa survive di ever changing business needs market sekarang yang uncertainty-nya itu sangat-sangat banyak gitu ya. Sangat-sangat luar biasa sekarang. Sehingga kita harus punya infrastruktur yang memang juga bisa mendukung adaptasi tersebut. Dan salah satunya yang saya bawa contoh di sini adalah Power 10 ini. Karena hybrid cloud itu menjadi salah satu strategi kita juga didukung dengan seluruh teknologi infrastruktur yang memang feature-feature yang sudah bisa mendukung capability yang mau kita tuju itu. Nah, mungkin kalau dari saya, pemaparan dari sisi hardware-nya seperti itu, trennya. Jadi kalau boleh saya simpulkan sebelum saya kembalikan ke Mas Wisnu, arahnya dari tren dari market itu sendiri adalah ke arah cloud. Memang kalau infrastruktur digital teknologi itu ke arah cloud. Tapi cloud itu nggak cuma dari sisi public cloud saja, tapi juga kita punya yang namanya private cloud, sehingga kita gabungkan yang menjadi hybrid cloud. Hybrid cloud itu menjadi suatu tren, arah, pergerakan, dan
dan pilihan dari berbagai macam instansi dan perusahaan di seluruh dunia untuk bisa bergerak ke arah hybrid cloud karena tadi memanfaatkan teknologi-teknologi seperti open source, interoperability, API tadi kan ya, mobile dan semuanya itu harus bisa didukung dengan capability cloud. Nah, pesan sponsornya adalah IBM Power 10. Contohnya adalah kita mendukung gerakan itu sendiri untuk bisa bergerak ke arah hybrid cloud tadi. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kalau misalnya, mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Wisnu. Terima kasih Mas Christian atas sharingnya dan menarik tuh Mas, sekali ada banyak data yang menyebut memang ke depan cloud, public cloud memang tidak bisa dihindari, tapi mungkin nggak semuanya ke cloud. Tadi kita dapat 50% tetap ada di on premise gitu. Jadi tetap saja perusahaan akan tetap menyimpan beberapa datanya di on premise gitu ya Mas ya. Oke. Betul. Oke. Sebenarnya kita udah mendengar presentasi dari Mbak Sinta dan juga Mas Christian yang dan juga tadi Pak Semi tadi yang lebih menggambarkan apa sih tren tahun depan gitu ya, baik dari sisi transformasi digital maupun infrastruktur digitalnya.